Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anugrah Putra Dewa. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia dari studi akuntansi PJJS 1 kelas 705. Kali ini saya akan memaparkan analisa saya terhadap skandal Jiwasraya dalam perspektif audit forensik, digital, dan audit investigasi. Jadi untuk skup dari paparan yang akan saya jelaskan kali ini ada beberapa, yaitu mengenai indikasi fraud dan cara mendeteksinya, skema window dressing, skema Ponzi dan bagaimana peran auditor dalam mengungkapnya, kolusi manajemen antara manajemen dengan eksternal, teknik pelacakan dana dalam penggunaan saham gorengan, dan peran teknologi forensik, respon penyimpangan terhadap standar akuntansi, lalu perhitungan kerugian negara. Selanjutnya ada good governance dan peran OJK dalam skandal ini yang seharusnya dapat dilakukan. Sebelum berlanjut ke lebih dalam, mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari PT Asuransi Jiwasraya ini. Jiwasraya ini merupakan asuransi milik negara yang sudah berdiri dari 1859. Jadi dulu awalnya adalah namanya Netherlands Indies Levensverzekering and Lichvrede Maatschappij. Jadi ini adalah perusahaan yang asuransi yang paling tua di Indonesia sepertinya. Ini menjadi BUMN, kemudian menjadi BUMN di tahun 1973 yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh Kementerian Keuangan dan dikenal salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Kemudian sebagai BUMN ini Jiwasraya memiliki mandat strategis, jadi tidak hanya sebagai alat untuk mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik serta mengelola dana masyarakat secara aman dan bertanggung jawab. Beberapa produk Jiwasraya ini ada beberapa yang bersifat tradisional dan produk berbasis investasi seperti Jiwasraya Saving Plan. Namun kita ketahui sejak tahun 2000-an perusahaan ini mulai mengalami tekanan likuiditas yang terus-menerus, kemudian ditutup dengan kebijakan bisnis yang berisiko tinggi dan berujung pada gagal bayar. Jadi beberapa produk dari Jiwasraya ini ada produk individu dan produk corporate. Produk individu itu seperti produk unit link, beasiswa, proteksi, dan investasi, serta anuitas JHT. Untuk produk corporate ini sendiri, merupakan produk kumpulan yang dirancang sesuai dengan permintaan dan diupayakan untuk mengakomodasi berbagai keinginan perusahaan dan perlindungan finansial kepada karyawan yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi karyawannya. Jadi untuk yang pertama adalah bagaimana sih indikasi awal fraud dan cara auditor mendeteksinya. Jadi dalam teori audit forensik ini, fraud itu selalu diawali dengan red flags yang dapat dideteksi lebih dini. Jadi pada kasus Jiwasraya ini, indikasi awal fraud atau red flagsnya itu ada tiga. Yang pertama adalah return tidak wajar. Jadi produk asuransi yang ditawarkan itu returnnya 13 sampai 14%, jauh di atas tingkat bunga pasar dan instrumen investasi rendah risiko. Jadi dalam teori manajemen keuangan, return tinggi selalu sejalan dengan risiko yang tinggi. Jadi ketika institusi asuransi menjanjikan return yang tinggi tanpa transparansi risiko, itu menjadi sinyal awal fraud. Yang kedua adalah ketidaksesuaian laba dan arus kas. Jadi laporan keuangan menunjukkan laba, tetapi perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Dalam audit investigasi, ketidaksinkronan laba dan cash flow adalah indikator kuat adanya manipulasi akuntansi. Jadi laporan keuangan yang disajikan itu tidak akurat. Yang ketiga adalah ketergantungan pada dana nasabah baru. Jadi pembayaran kewajiban nasabah lama itu bukan berasal dari imbal balik keuntungan, tapi menggunakan dana nasabah baru. Jadi menunjukkan pola tidak berkelanjutan. Jadi untuk memenuhi pembayaran terhadap nasabah yang lama, perusahaan menggunakan dana dari nasabah yang baru. Jadi terus menerus seperti itu. Jadi auditor investigasi mendeteksi tanda-tanda ini melalui
analytical prosedur, analisis tren, rasio keuangan, pengujian arus kas, serta evaluasi model bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi OJK. Untuk selanjutnya adalah mengenai window dressing dan skema Ponzi. Jadi window dressing ini adalah praktik manipulasi laporan keuangan untuk menampilkan kondisi perusahaan seolah-olah dalam kondisi yang sehat. Jadi dalam teori pelaporan keuangan, praktik ini melanggar prinsip fair presentation dan substance over form. Dalam kasus Jiwasraya, window dressing berdampak serius tentunya. Jadi nasabah percaya dana mereka akan aman dan terus-menerus menempatkan premi kepada asuransi ini. Pemerintah dan regulator menjadi terlambat mendeteksi krisis yang sebenarnya, dan investor dan publik menilai perusahaan masih layak dan solvable. Padahal secara konseptual window dressing menyebabkan asymmetric information, di mana manajemen memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan stakeholder, sehingga keputusan yang diambil oleh uh, para stakeholder ini menjadi salah arah dan memperbesar kerugian. Jadi itu adalah dampak dari window dressing terhadap keputusan yang diambil oleh stakeholder, terutama adalah nasabah-nasabah dari asuransi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah skema Ponzi. Jadi bagaimana auditor dalam uh, mengungkap skema ini. Jadi dalam skema Ponzi, sumber pembayaran kewajiban ini tidak berasal dari usaha atau investasi yang sehat. Jadi seperti tadi yang di awal, red flags-nya adalah pembayaran kewajiban nasabah lama itu bukan dari hasil usaha atau dari investasi yang sehat, melainkan dari dana peserta baru. Auditor berperan mengidentifikasi pola ini dengan menganalisis arus kas masuk dan keluar, terutama sumber dana untuk pembayaran klaim dan imbal hasil. Auditor juga membandingkan return investasi aktual dengan kewajiban yang dijanjikan kepada nasabah. Ketika pola pembayaran tidak berkelanjutan dan bergantung pada pertumbuhan dana baru, auditor ini dapat menyimpulkan adanya indikasi skema Ponzi. Untuk selanjutnya adalah mengenai kolusi manajemen dan pihak eksternal serta dampaknya pada audit. Jadi kolusi ini memperumit audit karena melibatkan lebih dari satu pihak yang menutupi. Jadi mereka ini saling menutupi antara dari manajemen perusahaan maupun dari pihak eksternal. Jadi ini akan cukup tricky bagi auditor. Dalam kasus Jiwasraya ini, kolusi terjadi antara manajemen dan manajer investasi eksternal. Jadi secara teori, kolusi dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu melemahkan efektivitas pengendalian internal, membuat dokumen transaksi tampak sah secara administratif, lalu menyulitkan deteksi melalui audit yang dilakukan secara rutin. Strategi yang dapat dilakukan oleh auditor investigasi untuk mengatasinya meliputi extended audit procedure, yaitu melakukan konfirmasi secara independen, lalu analisis hubungan afiliasi, dan yang terakhir adalah follow the money, yaitu pendekatan mengikuti di mana uang itu mengalir. Selanjutnya adalah pelacakan mengenai pelacakan alur dana pada investasi saham gorengan. Jadi saham gorengan adalah saham yang secara fundamental itu lemah, tetapi harganya dimanipulasi sehingga tinggi. Dalam pengelolaan dana asuransi, investasi semacam ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Auditor investigasi dapat melakukan tiga hal, yaitu melacak. Yang pertama adalah alur dana dari premi nasabah. Yang kedua, melakukan keputusan investasi dan pihak-pihak yang terlibat. Tiga, melihat perbedaan antara nilai wajar dan nilai yang tercatat. Dengan teknik penelusuran transaksi dan analisis fundamental, auditor dapat membuktikan bahwa penempatan tersebut sengaja dilakukan dan sebetulnya merugikan dari asuransi Jiwasraya itu sendiri. Selanjutnya adalah peran-peran teknologi forensik dalam audit investigasi. Dalam konteks digital auditing, teknologi forensik berfungsi sebagai alat utama. Auditor menggunakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah data analytics untuk mendeteksi pola anomali. Yang kedua, digital evidence seperti email, log system, dan database investasi. Dan yang ketiga adalah network analysis untuk memetakan
hubungan antar pihak-pihak mana saja yang saling berkaitan. Jadi teknologi forensik ini memperkuat kualitas bukti audit dan meningkatkan keandalan temuan dalam proses hukum. Selanjutnya adalah bagaimana sih respon auditor terhadap penyimpangan standar akuntansi yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ketika auditor menemukan penyimpangan dari standar akuntansi, auditor harus menilai apakah kesalahan tersebut bersifat error atau fraud. Dalam kasus Jiwasraya, pola yang berulang dan sistematis ini menunjukkan bukan error, human error, tapi menunjukkan unsur kesengajaan. Jadi auditor wajib yang pertama memperluas prosedur audit, yang kedua mendokumentasikan temuan secara lengkap, dan yang terakhir adalah melaporkan sesuai standar profesi dan ketentuan hukum. Yang selanjutnya adalah mengenai perhitungan kerugian negara. Jadi dalam audit investigasi, perhitungan kerugian negara merupakan tahap yang krusial karena hasilnya tidak hanya digunakan untuk kepentingan laporan audit, tetapi juga untuk alat bukti dalam proses hukum. Oleh karena itu, auditor tidak cukup hanya menyebutkan angka, melainkan harus mampu menjelaskan bagaimana angka tersebut dihitung, dasar metodologinya, serta hubungan kausalnya dengan perbuatan fraud. Jadi langkah yang pertama adalah auditor ini harus melakukan identifikasi peristiwa fraud dan periode terjadinya. Dalam kasus ini, auditor menetapkan bahwa kerugian muncul akibat penempatan dana investasi pada saham yang berkinerja buruk atau yang tadi kita sebut saham gorengan. Dan manipulasi laporan keuangan selama beberapa periode. Penentuan periode ini penting agar kerugian yang dihitung ini benar-benar relevan dan tidak bias. Langkah kedua adalah mengidentifikasi aset atau transaksi yang terdampak fraud. Auditor memetakan investasi Jiwasraya khususnya pada saham dan reksadana yang dikelola oleh pihak tertentu. Lalu membandingkan nilai tercatat dalam laporan keuangan dengan nilai yang wajar atau fair value-nya itu berapa berdasarkan kondisi pasar sebenarnya. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar inilah yang menjadi dasar awal perhitungan kerugian. Selanjutnya, auditor melakukan analisis sebab akibat. Tidak semua kerugian otomatis menjadi kerugian negara. Auditor harus membuktikan bahwa kerugian tersebut secara langsung diakibatkan oleh tindakan melawan hukum seperti kolusi, penyerahan kewenangan, atau manipulasi investasi. Tanpa pembuktian kausalitas ini, angka kerugian dapat dipatahkan secara hukum. Tahap berikutnya adalah verifikasi dan penguatan bukti. Jadi auditor menggunakan dokumen transaksi, kontrak investasi, laporan manajer investasi, serta data pasar untuk memastikan bahwa perhitungan kerugian dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, auditor juga dapat bekerja sama dengan ahli penilai atau appraiser atau menggunakan metode valuasi yang diakui secara profesional. Dengan pendekatan tersebut, kerugian yang negara yang dihitung sebesar 16,81 triliun dalam kasus Jiwasraya ini tidak hanya menjadi angka, tetapi kesimpulan audit yang sah secara profesional dan hukum. Mengenai good governance, jadi dalam kasus Jiwasraya ini menunjukkan bahwa fraud besar ini hampir selalu berakar pada kegagalan tata kelola atau corporate governance. Jadi bukan semata-mata kesalahan satu atau dua individu. Transparansi dan good governance ini seharusnya menjadi mekanisme pencegahan utama atau first line of defense. Jadi bukan hanya slogan saja, tapi transparansi berarti manajemen ini menyajikan informasi keuangan dan investasi yang jujur, lengkap, dan tepat waktu. Dalam konteks Jiwasraya, ketidakterbukaan terkait risiko investasi dan kondisi keuangan perusahaan menyebabkan pemangku kepentingan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang menyesatkan. Jadi jika transparansi diterapkan dengan baik, misalnya melalui pengungkapan risiko investasi dan kondisi arus kas yang sebenarnya, potensi fraud ini seharusnya dapat ditekan sejak awal. Good governance juga menuntut adanya pemisahan fungsi yang jelas, pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris, serta komite audit yang independen. Dalam teori pengendalian internal, struktur ini berfungsi sebagai second line of defense setelah manajemen. Kegagalan fungsi pengawasan di Jiwasraya ini menunjukkan bahwa tata kelola hanya bersifat formalitas saja, tidak berjalan secara substantif. Selain itu, budaya organisasi juga berperan penting. Organisasi menormalisasi manipulasi
demi menjaga citra saja, akan cenderung membiarkan fraud ini berkembang. Sebaliknya, budaya etika dan kepatuhan mendorong karyawan untuk dan manajemen untuk berani melaporkan penyimpangan tanpa takut represali. Dengan kata lain, jadi transparansi dan good governance ini bukan hanya alat kepatuhan, tetapi instrumen strategis untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dan melindungi kepentingan publik, terutama dalam industri asuransi yang berbasis pada kepercayaan. Yang selanjutnya adalah peran dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki mandat sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, termasuk salah satu di dalamnya itu industri asuransi. Dalam kerangka pengawasan, OJK berperan melakukan pengawasan berbasis risiko, menetapkan regulasi, serta memastikan perusahaan mematuhi prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen. Dalam kasus Jiwasraya, lemahnya pengawasan ini menunjukkan bahwa pengawasan regulator yang bersifat periodik belum cukup untuk mendeteksi fraud yang kompleks dan sistematis. Oleh karena itu diperlukan sinergi yang lebih kuat antara regulator dan auditor investigasi. Auditor investigasi dapat menjadi perpanjangan tangan dari regulator dalam mengungkap penyimpangan yang tidak terdeteksi melalui pengawasan rutin. Melalui pertukaran data, laporan hasil audit, dan koordinasi pemeriksaan, OJK dapat memperoleh early warning signals terhadap potensi kegagalan perusahaan asuransi. Di sisi lain, auditor menginvestigasi juga membutuhkan dukungan regulator dalam bentuk akses data, kewenangan pemeriksaan, dan pelindungan hukum. Sinergi ini memungkinkan proses pencegahan dan penindakan fraud berjalan lebih efektif, tidak hanya reaktif setelah kerugian besar terjadi. Secara konseptual, kolaborasi antara OJK dan auditor investigasi ini menciptakan sistem pengawasan yang preventif, detektif, dan korektif, sehingga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan dapat dipulihkan dan dijaga. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai analisis skandal asuransi Jiwasraya menurut perspektif audit forensik digital dan audit forensik digital dan audit investigasi. Jadi saya presentasi ini merupakan bagian dari tugas sesi 5 mata kuliah audit forensik digital dan audit investigasi dari Universitas Berasia, studi akuntansi PJJS 1 dari kelas AK 705 dengan dosen Ibu Nurhayati Siregar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.